bagaimana cara menjelaskan Ahlus Sunnah wajah itu akidahnya sifat 20, wujud, qidam, baqa. Kalau Wahabi akidahnya tri tauhid atau trinitas. Tri tauhid ya. Tauhid dibagi 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma was. Itu yang perlu disampaikan. Insya Allah kalau orang Medan sifat 20 itu hafal. Kalau hafal baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah. Jadi kalau para ulama dulu itu menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasanya melalui pendekatan budaya. Apa pendekatannya? Dijadikan pujian sebelum sholat, lagu-lagu, jadi orang masyarakat hafal. Setelah hafal, dalam acara-acara taklim nanti dijelaskan sifat 20. Misalnya bagaimana? Ini contoh mengapa para ulama membuat konsep sifat 20. Sifat 20 itu kalau isinya qat'i di dalam Al-Quran dan hadis, wujud, qidam, baqa. Para ulama ini hanya menyusun sistematika susunannya ini dari para ulama. Mengapa sifat 20? Ini banyak pertanyaan biasanya. Dulu ketika ada di pondok tidak ada pertanyaan kritis. Kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Setelah pulang baru ditanya, Kiai, kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Saya tanya pada dia, kamu minta berapa? Kok menanyakan 20? Bukan minta berapa, tapi mengapa bukan 21, bukan 19, 18, 25, bukan. Apa biar sesuai dengan lagunya? Dikiranya lebih dulu lagunya daripada isinya. Padahal enggak. Sifat 20 ini para ulama membuat konsep sifat 20. Yang pertama untuk mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya kenal. Kita ini biar kenal pada Allah pakai sifat 20. Kalau tauhid 3 Wahabi gak bisa mengantarkan kita makrifat pada Allah. Kalau gak percaya ya telitilah. Gak bisa makrifat dengan tauhid 3. Kalau sifat 20 mengantarkan makrifat. Kemudian mengapa kok 20? Kok tidak lebih, tidak kurang? Para ulama menulis sifat 20. 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Manusia ini mampunya makrifat hanya 20. Lebih dari 20 akal kita gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, makrifat pada kawan itu terbatas. Kita gak tahu beliau ini bagaimana, kesehariannya bagaimana, gak tahu. Itu pada orang, apalagi kepada Allah. Yang ketiga, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini menjawab terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pertanyaannya akan dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa? Aktivitas sehari-hari sekarang? Kan begitu. Umur berapa sekarang? Itu pertanyaan dasar-dasar dalam perkenalan. Sifat 20 itu juga begitu. Kita ini sehari-hari beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada
Jawabannya adalah sifat wujud. Diterangkan dalil-dalilnya oleh para ulama sifat wujud. Dan ini penting zaman sekarang, para muallim, para asatid menjelaskan dalil-dalil wujudnya Allah. Mengapa begitu? Kalau dalil-dalil wujudnya Allah ini tidak jelas, bahaya. Orang-orang liberal berusaha mengacak-ngacak akidah umat Islam untuk meragu-ragukan wujudnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini penting. Pertanyaan kedua, kalau Allah itu ada, sejak kapan adanya Allah? Jawabnya adalah tidak. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari kidam, yaitu hudus, baru mustahil bagi. Kalau kita tidak kidam, karena tidak kidam di KTP ada tanggal lahirnya. Allah gak ada tanggal lahir karena bersifat Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan kidam, sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah baqa. Allah itu maha kekal, maha abadi. Kalau kita gak baqa, karena gak baqa, ketika lahir kita ada hari ulang tahun kelahir. Setelah nanti meninggal, kalau anak cucu kita orang baik dan ahlus sunnah wal jamaah, setahun sekali diadakan haul. Mengapa gak bakok kita? Kalau Allah ini bakok, kekal abadi. Diterangkan dalil-dalilnya. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud tidak bakok seperti apa? Kita ini kalau berbicara sesuatu, kalau gak bertemu langsung dengan orangnya, dengan barangnya, pasti ditanya seperti apa ya? Kalau Allah ditanya seperti apa? Jawabannya apa? Mukhalafatu bil hawa. Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baik. Allah tidak sama. Allah berbeda dengan apapun perkara baik. Karenanya jangan ditanya seperti apa, karena Allah berbeda. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, tidak. Mukhalafatul hawadits. Alamatnya di mana? Kita ini kalau ada perlu bagaimana? Kalau ahlus sunnah jawabannya qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri, gak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang mengatur atau menciptakan. Mengapa? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khaliq, tetapi sifatnya ini namanya ahlus sunnah wal. Kalau Wahabi beda. Allah itu seperti apa? Kalau Wahabi, Allah itu mukhalafatul hawadits, tapi tak begitu mukhalafat. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Ini Wahabi. Mirip apa? Kata Wahabi, Allah itu mirip anak laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Ini kata Wahabi. Jawaban Wahabi mirip jawaban Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti laki-laki, sudah tua sekali, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Jadi Yahudi itu abangnya Wahabi. Makanya disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Dan ada yang namanya Wahyudi? Bukan kamu maksudnya. Ini namanya akidah ahlus sunnah. Kalau Wahabi ditanya di mana alamat Tuhan, loh kamu belum tahu, loh kamu sudah tahu, ya tahulah. Di mana? Di Arash. Jauh banget ya, gimana kalau kita perlu? Gak ada pesawat ke Arash. Kata Wahabi, jangan khawatir. Loh mengapa? Setiap pukul 3 pagi Tuhan turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 bangunlah, jangan tidur terus. Wahabi ditanya, memangnya kalau tidak turun Tuhan gak dengar? Bingung dia. Kalau dia jawab Tuhan gak dengar, kufur dia, karena menganggap Tuhan tidak dengar. Kalau dia jawab Tuhan dengar, takut ditanya lagi. Kalau dia jawab Tuhan dengar, ditanya lagi. Kalau memang dengar dari Arash, ngapain turun? Bingung lagi. Nanti dia ditanya lagi, itu turun pukul 3 pagi, ikut waktu daerah mana? Karena waktu Indonesia dibagi 3, waktu istiwa jalan terus. Kata si Wahabi, ya jalan terus, turun terus sesuai waktu daerah masing-masing.
Loh, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Katanya di Arasy. Artinya apa? Ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika digugat dengan argumentasi rasional akan menghadapi jalan buntu. Karenanya kita ini bersyukur termasuk orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya bersyukurlah kepada Allah.